Rupanya masih dengan band yang sama, respect terhadap kedua player dari RRQ. Esmeralda dari R7 di-ban, Link dari Albert di-ban. Oke, Smelling dan juga Natalia kembali di band ya, Sosok Valentina. Optionnya di sini Franco masih ada, mau di first pick gak buat Evo SG? Mereka bisa nge-first pick Franco. Karena mereka punya chance-nya, peluang mereka sekarang. Buat first pick Franco, tapi ada Julian, ada Aka, ini junglernya ini masih pada lepas lah kemana-mana. Bahkan tadi Lancelot masih dipakai oleh Albert sendiri. Iya, selang-selang. Nah ini mereka mungkin bisa aja ke kontes karir dulu karena satu hero penting ini harus banget disecure oleh EVOS SG untuk kunci kemenangan mereka, dan benar aja yang seperti kita bahas tentunya di mana PYN hero akurasi tingginya ditutup gitu saja terlihat respect karena memang benar-benar ngeganggu banget pergerakan dari EVOS SG. Walaupun iron hooknya nggak bisa dihindari, tapi ya bloodhoundnya itu yang annoying. Sayang ya. Dan last band, RRQ, optional. Ini banget sih. Atau Julian ya, atau di aja dua-duanya. Lepas dua-duanya dan juga Julian. Lepaskan lah, gitu biar ke bagian satu. Ke bagian satu lah ya. Dengan dua-duanya satu di band, satu diambil, mereka dapat yang enak gitu. Kayaknya ada potensi buat di band juga sih dari RRQ. Nah, Julian bisa dilawan di dalam. Iya, Beatrix kah untuk Adamir? Atau Akai? Akai. Iya. Antara Akai atau Beatrix ya? Atau Yves? Yves bahkan gak dilirik loh. Dikit tadi kan dilirik loh. Slotnya kesedikitan om. Kalau 6 lawan 6 ya baru ya? Iya. Tambah slot buat band. Waduh. Oke, first pick EVOS SG ini bakal menentukan banget dan Akai. Ya kita lepas ya dia game ini fasilitas ditutup Akai, tapi mereka punya potensial pick Akai nggak mau kehilangan hal tersebut mau di secure gitu saja. Tapi RRQ Julian lagi kah? Julian ya ada Julian. Julian bisa dipakai satunya itu kalau main cepet atau nggak mainin cepet itu detail sih hero-nya lain lagi. Kan Yves sama Sapphire kebuka nih dua-duanya. Itu kan top prior juga buat di mid lane. Iya. Bisa sih Julian Xavier lawan RRQ, tapi Julian bisa taruh tengah juga. Iya, itu Flex positioning ya. flex. Bakal muncul. Akai juga fleksibel. Sekarang tuh Iya semua. tergantung bener, nanti bisa berubah ketika melihat pick selanjutnya. Tapi Xavier dan Julian, berarti Juliannya bukan di tangan Finn. Apakah di Albert? Apakah di R7? Waduh, sangat flex banget ya. Bisa belok ke jungler dan juga XP ya. Kita masih akan menahan sambil kita menunggu untuk susunan pilihan dari RRQ Hoshi dan kembali untuk EVOS SG. Mereka kan berhadapan dengan Xavier yang menurut di sini Xavier adalah soft counter buat Akai sendiri. Ketika Akai bermain sebagai jungler, dia nggak bisa nge-flick. Dan juga di sana ada Mystic Field yang akan bisa menghentikan dia. Ketika dia lagi sedang heavy speed, terus kena Mystic Field-nya, dia muter ke tempat. Mumpung dari tempatnya, gasingnya naruh, jadi nggak bisa gerak-gerak. Kesel sih. Iya. Kesel ya dengan adanya Mystical RRQ, dan ini harus mulai dipotensialkan pergerakan dari Heavy Skins. Tapi bos SG mereka udah coba untuk langsung secure ke area Beatrix dan juga Kagura disusul dengan adanya Iritel kembali di tangan Lemon. Ini menurutku dengan hero panasnya buat Lemon sih. Dia mainnya bener-bener ngandalin range-nya, ngandalin potensi dengan movement yang memang menjadi yang mengaktifkan lah pasif dari Irital sekarang. Dengan Masya Ben, RRQ, mereka nggak mau untuk di rap, nggak mau untuk di flank juga. Di belakang mereka lumayan squishy sih dengan adanya Xavier. Ya kalau dikejar-kejar sama Masya takut juga kan om. Apalagi Jalannya lamban juga ya Budi. dari Xavier, that's capability-nya dari RRQ. Sprint gak sih nanti? Sprint ya. Cuman sprint bener, dan itu bisa dikagetin kan Kagura. Yang ini adalah salah satu hero comfort juga buat Sheila. Bermain sebagai mainan. Dan band berikutnya ini gak ada Masya, band ke arah XP ya berarti namanya. Kalau dari sisi EVOS SG mereka mau masuk ke XP juga Kita ke Romnya. gimana? Bisa jadi band aja Uranus yang ditutup oleh EVOS SG. Satu band terakhir untuk RRQ Hoshi terhadap EVOS SG. Kita akan lihat tentunya hero badan lagi kan udah ditutup. Kalau badan XP sih kalau mereka mau untuk XP.
Masya nggak ada. Tamus. Tamus sih bisa ditutup ya. Tamus kalau pengen ya. Kalau buat opsi yang lain, Jong. Yuzo bisa juga. Belakang. Ada 3. Jungler dari EVOS. Jadi memang kayak aku kan belum tentu jadi jungler. Masih bisa jadi Romer di XP. Dan emang 3 ini yang masih bisa ketukar-tukar. Belum dipick juga sama EVOS. Sangat-sangat tanda tanya. Yes, dan Evo sekarang opsi mereka ini aksesan mereka cowok lagi mungkin mau di band sekarang cowoknya. Bisa banget sih untuk di band karena masih possible banget dari R7 menggodain Chow, mengingat adanya hero-hero yang bisa jadi target Chow yang enak banget tentunya, di mana ada Beatrix, karena Kagura juga. Di sisi lain dari sisi EVOS malah justru nutup pergerakan Mathilda yang bisa digunakan oleh Vayne juga untuk di game kita yang kedua kali ini. Masuk ke fase pick selanjutnya untuk RRQ Hoshi. Kita akan lihat tentunya RRQ Hoshi masih belum punya hero sustain yang bisa meng-create space juga bagi hero-hero late game insurance mereka, Irithel dan juga Xavier sendiri dibutuhin sih lini depan buat tim RRQ. Ya, karena ya Irithel akan bisa memberikan damage kalau ada yang nahan lini depan. Irithel bukan yang burst, dia constant damage. Dan Lolita jadi pilihan dari RRQ. Berarti udah mulai jelas nih sekarang. Sudah. Judulnya jungle. Sudah. Iya kan, judulnya masuk jungle. bisa XP loh. Oh bisa EXP, oke tahan dulu sampai last. Kita simpen dulu ya. Oke masih kita simpan ya buat RRQ Hoshi. Sangat flex kecuali gold lane-nya, kecuali gold lane udah ya, sama mid lane udah ini lah. Rom udah. Fix Rom udah juga. Ini tinggal EXP dan juga junglernya RRQ yang masih cukup rahasia nih ya. Siapakah yang akan di pick di terakhirnya? Mungkin tergantung ya, kalau misalnya ini Akai jungler kan Juliannya dedekser. Oh iya, betul. Kalau misalnya yang di pick ini bukan Akai jungler, ya ini Juliannya jadi jungler. Dede tahu. Bentar. EXP Benedetta. Band kan bisa EXP. Tapi jungler juga bisa. Dek. Ngapain? Kan skillnya Julian kan sedikit-sedikit menyambar dari aku sama dulu. Yang swordnya ya. Yang ori yang mana nih? Yang ori yang mana? Berantem mereka. Gelut. Gayanya ya mirip tuh. Nyamping ya. Sama nyamping ya ini nih. Last pick, RRQ Hoshi. Menarik karena kita melihat kemunculan di Benedetta lagi. Berarti RRQ Hoshi sih mereka gak punya power yang terlalu bisa untuk menghentikan fleksibilitas dari Benedetta. Tetap masuk. Akito berarti kita akan lihat tentunya. Oh iya benar, Julian jungler RRQ Hoshi dengan Akito yang menjadi XP. Gearnya pakai Benedetta jungler. Oke. Duel dash ini muncul selesai. Licin banget dudunya. Coba kalau jadi pertarungan yang akan sulit ditangkap oleh mata kedua tim. Kayak kita akan lihat betapa licinnya kedua junglernya ditambah dengan peperangan yang akan sangat masif dari Akai, Krok, Lolita. Daya gebrak dari kedua tim itu besar. Dari RRQ kita harus yakin untuk game ini pula mereka bisa ngedapetin poin dan mengamankan upper bracket. Oke, di game kita yang kedua ini langsung aja semarakan hashtag FIFA RRQ di game kita di kolom komentar tentunya, karena kita langsung terbang juga di game kita yang kedua RRQ Hoshi versus EVOS SG, di mana udah ada persebaran masing-masing hero mereka di area laning phase. Yap, bendera merah putih berkumandang terus-menerus, dan sedangkan dari para jungler udah bersiap untuk ngamanin dari buffnya, mau cepet-cepet gerak biar nggak kalah rotasi. Tapi tengahnya pertempuran gesekan tak bisa dihindari. Finn dan juga JPL menjadi pertahanan terkuat bagi keduanya. Oke, udah mulai coba untuk one-on-one situation dari masing-masing tim melakukan terhadap Wave Minion. Kita bisa lihat juga di mana Gear pun udah mulai mengarah ke area satu bola hitam berar. Terlihat dari Albert lebih milih mengarah ke area jungle pet
turn orange buff terlebih dahulu, tapi R7 seperti biasa dia nggak akan diem di tempatnya. Dia udah mulai mengarah ke area jungle pattern yang memiliki gear, sudah siap juga untuk memberikan surprise attack ke area gear, tapi masih coba untuk di hold dulu. Sudah mulai menghadapkan batang hidungnya, mengganggu pergerakan dari gear, masih bisa bertahan dan R7 gak mau terlalu overcommit, prefer untuk mundur ke arah belakang, tapi dari mid lane V udah mulai tergerus dan first blood berhasil diciptakan oleh EVOS SG, Bude Clara. Yes, tapi dengan dari chain yang dikeluarkan berusaha untuk membalikkan keadaan, tapi Arakiosi harus merelakan 1 point kill first blood untuk EVOS SG. Tak bisa untuk mengejar lebih dalam lagi. Sayla dengan hero signature-nya Kagura ditambah dengan execution on point membuat EVOS SG bisa dibilang mereka mengontrol mid lane yang ada. Karena untuk damage bersegi early-nya ya Kagura, apalagi dipadukan dengan adanya execute tadi. Itu pilihan jungler yang dipakai oleh Arakiosi, mereka harus bisa mengendalikan di early game. Karena di sini Julian benar-benar harus dimaksimalin lagi dari sisi potensinya bermain sebagai jungler. Iya benar sekali, sejauh ini dia nggak terlalu agresif seperti menggunakan Lancelot di game kita yang pertama. Masih coba untuk cek momentum, tapi kini kita bisa juga menang free in, terjauh dari counter rumahnya, membuat dia pun harus menjadi incaran dari EVOS SG. 1 poin kill lagi berhasil diamankan, dan bahkan Turtle pun sudah mulai disambut oleh kawan-kawan EVOS SG. Arakiosi masih belum mendapatkan momentumnya, di mana R7 pun tidak bisa masuk ke area pengaruhan dari EVOS SG. Buat Turtle berhasil diamankan oleh EVOS SG. 1 hero lagi berhasil mereka amankan, membuat advantage pun berhasil diraih. Tapi Arakiosi berhasil memberikan punishment terhadap Giri yang berhasil mensecure karya 1 objektif Turtle. EVOS SG setup yang baik dengan JPL, tapi dari RRQ mereka berusaha juga untuk mengejar. Balasannya memang nggak semasif itu, tapi kalian bisa ngedapetin ini ya. Banyak banget promo dari Grab dengan kode promo MSC X Grab. Diskon sampai 20.000 ditambah pulsa gratis untuk kalian. Jadi buruan pakai kodenya sebelum kehabisan. Langsung cus sekarang juga tentunya untuk menemani match RRQ Hoshi kali ini, karena kita bisa lihat di mana RRQ Hoshi masih belum bisa segala game yang pertama. EVOS SG sudah mulai mengimbangi permainan dari RRQ Hoshi di game yang kedua, di mana 3 poin kill ia kantongi. Di sisi dengan ada 1 objektif Turtle, Gear sudah mulai kembali melawan Buana berkutat ke area objektif possibility jungle-nya yang mau. Oke, dan balik lagi EVOS SG mereka kuat banget sih buat bisa menangani untuk di early-nya, karena mereka punya potensinya semuanya, apalagi dengan pergerakan dari JPL yang memang cukup mencekam karena dia selalu berada di posisi-posisi yang nggak diduga sama sekali oleh Arakiosi. Mulai gerak nih dari Arakiosi, tiba-tiba aja di arah bottom lane ini berhasil dipanis 1 X-Laner yang mana akan membuka kesempatan untuk R7 nge-push dan menggerogoti gold shield di area bottom lane. Oke, dan ini dia untuk sedikit inipan bagi Talon kita, di mana Jir dengan Demon Slayer dia dan juga dengan full attack speed dengan damage momentumnya. Jadi dia benar-benar ingin cepat untuk membersihkan isi jungle-nya, dan itu juga sama seperti yang dipakai oleh Albert kali ini. Sama-sama ngedapetin pakai hal yang sama, tapi Gear ini lama banget kita nggak ngeliat Benedetta. Dia punya movement yang sangat cepat juga. Dia bisa menghindari banyak hal dengan an eye for an eye-nya. Jadi agak sedikit sulit sih setup dari Arakiosi sebenarnya. Tapi pastinya dia. yang harus diwaspadai di sini adalah Sayla. Kalau kita lihat dari emblemnya sendiri, dia kan punya magic worship. Plusnya lagi dia pakai penetration magic. Jadi bakal dalam banget, dan dia pakai execute. Nice banget badannya, dan JPL mengusir dirinya sendiri. Tapi Arakiosi dan Downing Light dikeluarkan langsung karena di belakang. Mendapatkan 2 member dari EVOS SG. Setup dari EVOS yang agak sedikit tidak rapi menguntungkan sekali untuk Arakiosi. Dilanjutkan ke area depan dengan change yang di pop up. Sementara dari EVOS SG mereka memilih untuk mundur ke arah belakang karena Gear nggak ada, Nick nggak ada. Ada yang menjadi korban selanjutnya. Lemon mau mengamuk area belakang sana. Ada JPL yang membackup dengan sangat cepat pula. Masih bisa selamat tentunya. Serangan kejutan yang diberikan Lemon masih belum bisa terselenggarakan dengan sangat baik, tapi EVOS SG harus mulai hati-hati karena wave dan penunjang pergerakan Arakiosi di area top lane pun sudah mulai merontokkan setengah dari HP turret yang ada. JPL masih berusaha untuk bertahan. Downing Light sudah mulai masuk ke tubuhnya, namun killing spree. Serangan kejutan yang diberikan dengan daya 1 win Fortune membuat RRQ Hoshi harus kehilangan Lemon. Udah 1 bug mereka dari 1 buah damage yang diberikan oleh Payen, tapi ternyata EVOS SG masih bisa menghindari serangan R7. Coba untuk memberikan damage, tapi udah ada 1 buah heavy spin juga membuat R7 terparat meranda RRQ Hoshi. Kehilangan 2 pemainnya di area top lane. Banyak banget yang harus mereka tumbalkan untuk ngedapetin proyek di area top lane, tapi proyeknya pun nggak tembus ya. Dengan turret yang masih bisa di defense dengan sangat kuat oleh EVOS SG. Arakiosi banyak sekali mungkin yang mereka usahakan untuk mendapatkan poin kill, men-secure 1-2 member dari EVOS SG, tapi itu gagal.
Tapi dari networknya aja mereka masih lumayan unggul loh, walaupun berapa ratus ya. Dan kalian juga bisa ngedapetin ini Transformer Pass. Dapetin yang banyak, soalnya bakal ada skin baru yang bisa kalian dapetin, recall juga, battle emote juga. Jadi buruan login, dapatkan Transformer Pass, terus lu tukarkan dengan draw dan hadiah menarik. Yes, jangan lewat pokoknya karena cuma sebentar eventnya sendiri. So langsung buruan cus. Kita bisa lihat tentunya di mana RRQ Hoshi masih berusaha untuk cari celah karena sejauh ini EVOS SG benar-benar udah mulai memanas, di mana mereka pun sudah mulai menguasai dari segi permainannya. Bahkan kita bisa lihat di mana RRQ Hoshi sudah mulai coba untuk poking karya Turtle. EVOS SG sudah mendapatkan informasi di mana JPL pun langsung maju ke arah depan, face-face-nya pun langsung melakukan line up dari RRQ Hoshi, tapi Turtle berhasil disecure oleh seorang Albert. Gear dalam bahaya, Lacto Final dikeluarkan begitu saja, tapi ternyata tidak. Dimana Gear pun tak terhentikan, membuat dia pun harus tumbangkan ternyata dari sisi RRQ Hoshi, di mana 5 poin kill berhasil diamankan oleh seorang Albert dan RRQ Hoshi manfaatkan kekosongan di mana center turret EVOS SG pun harus hilang di arah tersebut. Iya, mereka melanjutkan keunggulan yang mereka dapatkan. Satu gear aja hilang, jebol sudah. Ketika RRQ Hoshi bermain objektif, inilah yang dinamakan untungnya tambah banyak. Betul, langsung Memaksimalkan ya Om. untuk ganda ya. Berkali-kali lipat juga, dan dari item build dari si Jir sendiri. Dia jungler ya, tapi dia memilih untuk rute yang berbeda. Kalau kita melihat Benedetta dengan satu item attack dan item defense, sisanya tadi sudah ada Molten Essence yang sudah mulai build up juga. Sedangkan Lemon, satu buah Wind Talker udah jadi, ada Berserker juga untuk lebih menambah lagi critical damage yang akan diberikan. Sejauh ini juga dia masih belum dapetin keuntungan ya dari si Lemon sendiri, nggak kayak game pertama dia harus ketika satu kali yang bukan modal awal yang baik bagi Lemon. That's why Lemon harus mulai hati-hati tentunya dari segi positioning, karena di area bawah kita bisa lihat EVOS SG udah mulai lakuin setup juga untuk mengambil dan merebut satu objektif turret yang dimiliki dari RRQ Hoshi, karena dari setiap tim yang dibentuk masih belum bisa menembuskan pertahanan yang dimiliki. Walaupun kita bisa lihat juga Lemon udah mulai berlindung di area balik turret ternyata terlebih dahulu untuk melakukan clearing terhadap wave minion. Turtle sudah mulai berubah menjadi Lord, di mana Lordnya akan muncul dalam waktu 30 detik lagi, Budi. Betul, tapi di menit-menit ini kita bisa melihat betapa superiornya dari Albert ngedapetin 2 level di atas Gear. Dia udah ngedapetin level 12 terlebih dahulu, dan JPL di area bawah akan dihadangkan karena Albert sudah hadir. Begitu sekarat JPL dan Albert mengetahui hal itu. Belum dikeluarkan dari segi chainnya, tapi Downing Light berhasil untuk dihindari JPL. Dewi Fortuna berada di kepala JPL. Yap, 2 poin turret berhasil diamankan, tapi damage yang diberikan oleh Sheila pun gak terbendung lagi, membuat RRQ Hoshi harus kehilangan Albert, di mana pecahan tabungan pun bisa menjadi advantage bagi EVOS SG. Lord sudah mulai hadir, tapi masih belum ada setup, di mana Nick sudah mulai menelusuri rumput untuk mencari keberadaan dari hero-hero RRQ Hoshi. Udah mulai coba untuk blokade aja dengan adanya Guardian Barrier. Lord sudah mulai terpoking, di mana EVOS SG sudah memancing keributan. Ditarik ke daerah teritorial, dia udah ada satu buah Mystic Vault juga yang menghentikan pergerakan dan VIM. Coba untuk mulai create momentum dengan satu buah 16 yang di pop up, namun masih belum ada follow up lebih lanjut lagi, di mana Lordnya pun tersisa setengah HP dan Gear berhasil langsung mengarah ke area Lord yang berhasil diamankan oleh Sheila. Sheila tak terhentikan, dan bahkan kita bisa lihat juga di mana Mystic Vault yang tepat mendarat ke area tubuh dari seorang Sheila, membuat shutdown berhasil diterapkan oleh seorang Clay. Wow, RQC dan juga EVOS SG. Gesekan mau terjadi, dan Lemon kayaknya di game kedua kali ini udah menjadi salah satu target operasi dari EVOS. Dan ditambah dengan lore yang didapetin oleh EVOS, ini bisa banget buat ngedobrak tier pertama di area tengah, area bawah. Nanti kalian bisa ngedapetin juga nih dari Carnival MSC Live. Bergabunglah bersama kami untuk mendapatkan banyak hadiah. Ada skin langka MLBB dan juga uang tunai besar. Waduh, gimana nih mau RRQ Hoshi di game kita yang kedua kali ini? Ya, mereka agak pressure dengan kehadiran Jir sebenarnya sih. Ini agak sulit ya untuk bisa ditangkap dari Benedetta yang sangat-sangat kecil sekali dan membuka selalu peluang. Ketika dia lagi di fokus, ada Akai yang merusak formasi dari RRQ Hoshi. Iya, benar sekali sih. Itu yang membuat RRQ Hoshi nggak bisa seluas game yang pertama untuk melakukan create momentum. Bahkan Lord yang berasal tersecure oleh EVOS SG pun sudah langsung mengarah ke area center tarat dari RRQ Hoshi. Vision EVOS SG akan semakin luas lagi untuk mengakui sisi jungle. Petrol yang dimiliki oleh seorang Albert. PIN sudah mulai menyisir rumputan, dan bahkan dia mau mundur, nggak mau terlalu overcome juga, di mana tidak ada wave minion menunjukkan perlahan di area mid lane. Bottom lane tarat pun langsung dilenyapkan begitu saja oleh EVOS SG, nya tidak ada penjagaan terhadap objektif tarat tersebut, Budi Clara. Banyak banget GP yang udah didapetin dengan satu lord pertama. EVOS SG ngerontokin 3 turret
di area bawah, tengah, atas, dan bahkan bawahnya tuh 2, jadi 4 ya. 4, tapi tentunya dengan adanya MSCPS jangan sampai kelewatan, banyak banget hadiahnya, login, terus selesaiin questnya, dapetin hadiah-hadiah menarik yang ada di MSCPS. Jangan sampai kelewatan, tapi dengan adanya JPL hadir dari tengah-tengah diseruduk langsung dengan Nick, follow up yang sangat baik, Adamir dengan damage yang sangat besar, tapi RQC membalas dengan sangat baik, Chain yang keluar, Albert masih bertahan di area samping sana, Lemon memberikan damage yang sangat besar, Sheila tak bisa berkutik lebih lagi, mencoba untuk mengejar lebih dalam, Albert menunggu timing yang pas, mengejar ke arah EVOS HG, tapi barrier yang dikeluarkan oleh EVOS HG membuat semuanya terhenti, tertahan 2 untuk 1. 2 untuk 1 dari Archie juga gak mau terlalu overcommit ya mau. Ya, sini EVOS mereka cuma menunggu sekarang, menunggu apa yang bakal dilakukan Arkehosi dan mereka akan menjawabnya dengan adanya heavy spin yang dimiliki oleh Akai. Dan membuahkan hasil beberapa kali juga. Oke, dan ini juga tentunya skin Transformer udah mulai hadir. Jadi kalian jangan lupa untuk draw mulai tanggal 24 sampai tanggal 7 nanti untuk berkesempatan memenangkan hadiah menarik. Yang dimana kalian juga pasti akan berkesempatan untuk dapetin Roger Grimlock setelah melakukan 10 summon pertama. Jadi buruan nih, gak cuma itu aja, kalian juga akan dapetin hadiah lainnya. Jadi buruan, ada prize pool juga, jangan lewatin dan langsung ikutin Transformer MLB versus MLB ya. MLB. Dan kedua tim ini, mereka akan gelut lagi harusnya karena sekarang menit-menit yang krusial juga untuk Lord yang kedua, Lord yang udah ter-enhance, jadi sangat-sangat membantu siapapun yang akan ngedapetin Lordnya. Di sisi EVOS HG, posisi mereka kalau war gede sebenarnya lebih enak dengan adanya dari nicknya, Wild Charge, lalu dari JPL, dan Heavy Spin. Heavy spin ada, wild charge-nya ada, terus juga Sheila. Nah itu sih yang aku pengen mention, Sheila-nya yang bahaya banget sebenarnya. Dia bisa masuk tiba-tiba, gini yang overturn, execute, dapetin 1. Dan itu udah langsung jadi game changer untuk proses. Tapi Lemon tadi berhasil ngindarin loh, malah digalakin balik. Sheila-nya coba nge-flank ke arah belakang, ini udah dibaca pula permainannya, sedangkan R7 jadi di area atas, habis spin miss, tapi ditambah dengan area flicker, terkunci langsung dari R7 di area top lane, dan Adamir men-secure point kill di arah top lane, sedang ada RQC. Mereka mendapatkan waktu untuk mengamankan Lord, tapi Sheila hadir sana, Lemon dalam bahaya, Lemon yang ngamuk di area samping sana, dibalesin Sheila, mendapatkan batunya, tapi dengan ada Nomen Blast, nge-setup ke area samping kiri, di samping kanan, RQC mencoba untuk kabur ke area samping, Nick dalam bahaya, Lord akan retreat, didapatkan siapa? EVOS HG mendapatkan Lordnya, sementara RQC akan mengamuk area samping. JPL tumbang, begitu pula dengan Finn. Albert masih perkasa bersama dengan Clay. Berdua lawan berdua juga. Bukan poin yang baik tentunya, tapi kita bisa lihat juga di mana Clay berhasil men-shutdown pergerakan dari 1 hero EVOS HG, 2 untuk 3. Kita bisa lihat juga di mana RQC kehilangan momentum untuk bisa nge-secure karya Lordnya, di mana space yang mereka create justru menguntungkan Gear untuk langsung secure karena objektif Lord tersebut. Di sisi lain, RQC harus mulai coba untuk memikirkan cara untuk melakukan defensif mekanisme terhadap objektif high ground defense mereka di menit kita yang ke berapa tuh? 4 atau 8, 13. Luar. Ya, sebenarnya dia sedikit momen sebenarnya. Dimana tadi Lemon ya, hampir ke pick off, tapi seharusnya dia sudah punya life steal yang cukup tadi. Dan dia bisa berhasil ngebalikin lah keadaan setelah hampir kena burst dari Sheila sendiri. Meskipun memang mereka harus kehilangan pada untuk Lord. Yes, Sheila-nya bisa memanfaatkan perumputan dengan sangat baik sih. Heavy spin lagi, mengunci R7, memisahkan dari kawanan RQC, ditambah dengan Wild Charge sapi. Damage yang diberikan oleh EVOS HG tidak cukup untuk menghentikan R7, malah di sini Sheila yang harus tumbang. Di burst langsung dengan adanya Albert yang nge-flank dari area samping. Yes, Albert berhasil mundur Sheila kembali. Dimana EVOS HG harus mulai langsung berurutan mundur ke arah belakang karena nggak boleh terlalu overcommit juga. RQC nggak mau terisolasi. Mereka udah mulai memberanikan diri untuk maju ke area depannya. JPL udah mulai coba untuk mulai mundur juga dari arah Kihoshi. Wave minion penunjang pergerakan mereka pun sudah mulai di manage, konsil diaktifkan. Mereka coba untuk mulai mengisolasi balik EVOS HG ke area base turret ya. Kita bisa lihat juga di area bottom lane akan menjadi momok utama dari arah Kihoshi. Mengingat mereka harus mulai menunggu, tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga Gear diam-diam menghanyutkan. Udah mulai memanage wave minion yang langsung menembus pertahanan yang dimiliki dari arah Kihoshi, tapi masih belum ada yang notice pergerakan dari seorang Gear. Gear coba untuk recall terlebih dahulu, di mana Arkihoshi hanya bisa merelakan inhibitor turret mereka dibungkam begitu saja oleh Gear yang diam-diam menghanyutkan di area bawah. Ya, dia ngerat ke area bawah tanpa adanya wave minion, berhasil untuk didapetin dan membuat Arkihoshi pecah konsentrasi, harus balik ke area belakang ngereset pulang karena terlalu berbahaya, minion akan segera masuk. Ngereset dan nge-manage wave-nya lebih baik lagi. Karena untuk masuk ke area base dari EVOS ini juga bukan hal yang mudah untuk mereka.
benar agak sulit ya, apalagi mereka dari EVOS SG. Di sini mereka ada Sheila yang bisa dadakan aja ngasih satu gol bonus damage, mungkin pick off satu atau bahkan dari dua pemain host kalau mereka sedang dempet-dempetan satu sama lain. Cuman semakin bertambahnya menit di sini, power dari Clay juga pastinya sudah mulai ke build up, apalagi dengan item yang sudah dimiliki oleh dia sendiri. Satu hal yang pasti di sini Adamir, di sini musuh utama banget karena Adamir damage-nya dengan Wesker besar banget. Tapi Gear dia bawa dengan an eye for an eye, Electro Final Blow, kabur dari pengejaran R7 dan juga Lemon. Padahal damage dari Lemon udah gede banget, udah pakai heavy crossbow semuanya di pop up. Tapi ya Benedetta, kita tahu betapa licinnya dia, betapa susahnya dia buat ditangkap. EVOS SG memaksimalkan hal itu, dan ditambah pemain dari EVOS SG lainnya, mereka udah nge-set up di arah Lord. Ya, dan juga Benedetta tebel itu karena dia semuanya defense, cuma satu item attack-nya dari awal. Dia cuma punya Hunter Strike. Pantas saja damage Lemon gak bisa masuk total ya. Nggak bener-bener gede banget lah. Dia juga cukup respect dengan adanya satu buah Dreadnought Armor yang belum dijadikan ke Antiquirus. Yes, yang otomatis ada damage yang diberikan oleh Lemon juga. Jadi area bottom lane kita bisa lihat juga R7 mulai mengetahui pergerakan dari Gear yang coba untuk melawan split push. Tapi di area sini kita bisa lihat juga di mana RRQ Hoshi udah mulai coba untuk menggempur berikan serangan ke area seorang GPL terimmobilize Immortality yang terbawa dan yang pemecah begitu saja, di mana dari Albert pun berhasil melakukan eksekusi terhadap satu hero dari EVOS SG. Kekurangan kuantiti RRQ Hoshi sudah mulai memanfaatkan keadaan untuk maju ke arah depan, mereka gak mau mundur, di mana R7 pun langsung mengarah ke arah Sheila yang memang memberikan dampak buruk bagi RRQ Hoshi. Lord pun langsung mereka sambut, sudah mulai terlihat terpoking, di mana R7 pun memberikan distraksi yang baik. Tapi Lordnya harus terus dijalankan. Hero udah mulai diam di area belakang untuk berikan serangan, backdoor pun bisa disindari oleh Lemon. Ini dia pertukaran di mana Albert berhasil langsung menghasil ke area Lord yang terpoking. EVOS SG harus kehilangan god laner mereka, Immortality yang terbalut dalam tubuh Gear pun pecah begitu saja. Damage yang diberikan seorang Lemon membuat EVOS SG harus kehilangan dua pemainnya. Ditambah dengan Lord yang harus jatuh ke tangan RRQ, dan ini menjadi angin segar untuk RRQ Hoshi mendapatkan kemenangan kecilnya dan bisa jadi menjadi kemenangan mereka karena sekarang Vina juga R7 memberikan pressure dari top lane-nya. Downing Light dikeluarkan, Lemon mulai mengakuisisi jungle milik tim EVOS SG. Mereka nggak mau ngelepasin cengkraman yang sudah mereka berikan, dan Lord akan masuk ke area tengah, bawahnya juga akan berjalan. At least satu atau dua inhibitor bisa hancur. Bisa sih, ini RRQ Hoshi udah berhasil melakukan ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh EVOS SG. Lord yang kedua akan langsung jump in ke area struktur bangunan mid lane EVOS SG. Downing Light di pop up gitu saja, tapi Sheila nggak membiarkan Lordnya langsung masuk ke area base turret. R7 udah mulai coba untuk memukul dengan Clock of Break di selain Finn. Langsung ngegeprek begitu saya dengan ada satu fenomenon Blaze, tapi EVOS SG masih bisa mempertahankan high ground mereka, dan RRQ Hoshi balik lagi, mereka nggak boleh terlalu overcommit. Lord yang tadi emang akan hanya ngebantu satu atau dua inhibitor, dan hanya satu yang bisa didapatkan oleh RRQ sih, sementara EVOS SG mereka ingin membalas perlakuan dari RRQ, mencoba untuk siapa nih yang ketinggalan, siapa nih yang lagi greedy di area jungle, tapi sayangnya nggak ada yang bisa mereka tangkap. RRQ bermain begitu hati-hati dan mereka rapi mundur ke arah belakang secara bersamaan. Gak mau ada yang mau di pick off, dan apalagi ada Gear yang selalu ngelakuin split push. Nah ini sih PR utamanya sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa menghentikan Gear. Kalau split pushnya berhenti dari EVOS SG, seharusnya pressure untuk RRQ Hoshi melakukan defense bakal sangat-sangat berkurang sekali, dan mereka bisa fokus untuk mendapatkan objektif yang lain, mungkin seperti Lordnya atau bahkan dengan melakukan raid ke arah jungle dari EVOS SG. Dan memasuki menit kayak nyaris ke-20 ini, Clay belum kesentuh sama sekali sih. Positioning dari RRQ Hoshi menurutku itu yang outstanding BGT. Lemon, tadi lihat nggak sih dia pakai sprint, ngiterin dari arah sampingnya. Clay juga selalu bisa menjaga jarak, jadi damage di luar dari RRQ Hoshi selalu terjaga dengan penuh. Mereka benar-benar mengoptimalkan positioningnya dengan sangat baik, dan ini harus perlu dikonsistensikan oleh RRQ Hoshi karena possibility untuk EVOS SG mengembalikan keadaan lagi masih cukup besar tentunya, dengan adanya Gear mobilitas yang bisa dia manfaatkan untuk melakukan manage wave minion yang membuat konsentrasi dari RRQ Hoshi agak sedikit terpecahkan ya mau. Oke, dan masih nanti untuk Gear apa yang dilakukan di sana? Diam termenung dulu ya kan, nungguin sebentar, mungkin agak sedikit apa ya, memberikan pancingan lah, pancingan pada RRQ Hoshi, ini diam nih, kita bisa masuk ke sana juga. Dan kalian bisa tebak-tebakan nih siapa yang akan menjadi pemenangnya di MSC Gas. Jangan lupa buat prediksi di
bagian e-sport sebelum pertandingan dimulai, prediksi yang benar itu bisa ngedapetin MSC Coin. Terus MSC Coin bisa ditukerin skin, emot, graffiti, eksklusif MSC di MSC Pass Shop. Pass Shop. Langsung. MSC Pass. Pas shop. Pas shop. Jadi buruan deh langsung prediksi nih. Kalian yang jago tebak-tebakan langsung prediksi karena banyak banget reward yang menanti kalian. Sambil kita menanti juga nih ya dari kedua belah tim sama-sama lagi nungguin untuk siapa yang bakal create momentum duluan ya Mo. Menarik sih untuk item berikutnya ya bagi Jir ya. Dia build-nya ke arah Queen Swing. Oke. Jadi nanti untuk setiap skill yang dipakai bakal nge-regen lagi dan dia bakal jauh lebih tanky ya. Waktu life-nya juga sudah mulai berkurang sendiri. Tapi evolve a lot. Cukup menentukan sebenarnya. Tinggal pancingan siapa yang bakal bisa kena juga. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana Gear ini sangat merepotkan ya. Untuk bisa ditangkap. Karena yang bisa nangkap, siapa sekarang yang bisa nangkap dari Clay mungkin? Tapi Efron aja dia pasti bisa keluar gitu loh. Iya. R7 juga kalau mau ngadapin Gear repot, nggak akan bisa juga kan? Ya ini lebih ke arah memang Kabur. EVOS SG ya. Mereka punya sisi yang luar biasa banyak. Mereka punya V-Spin, mereka punya Wild Charge. Masih ada ke Final Blow. Indian Fortune, ini luar biasa banyak dan positioning yang wajib banget rapi buat Arkeos. Ini rada gawat si Lord akan jatuh ke tangan EVOS SG tapi Arkeos nggak mau membiarkan hal itu. Habis Spin sudah di pop up, membuat semuanya porak-poranda dan Gear ngedapetin Lordnya. Sementara di area depan sana ada Lemon jadi korban dengan Lemon harus ditukarkan. Sayla begitu sekarat dan chainnya nggak bisa connect tapi Sayla masih bisa di take down. Arkeos ngedapetin 3 member dan mungkin akan menjadi 4. Gear berusaha untuk mengejar ke area kiri kanan, kabur dari pengejaran Clay. Sementara kita lihat EVOS SG mereka ingin mempertahankan keunggulan dari segi laningnya di arah atas akan segera dibersihkan mencoba untuk mendobrak masuk dengan keunggulan wave minion yang mereka miliki tapi Arkeosi dengan hanya tiadanya Lemon mereka masih bisa ngedefense dengan sangat kuat dan bahkan memotong pergerakan dari Lord di area bottom lane-nya. Yes, Lordnya dipotong sebelum masuk ke area High Ground Ararki Hoshi. Keuntungan dari Ararki Hoshi untuk bisa memulangkan 3 hero EVOS SG. Sehingga Lord yang berhasil tersecure pun gak memberikan dampak yang signifikan. Dan bahkan tidak ada dampak dari Lord yang berhasil mereka amankan. Iya. Dan betapa hebatnya kalau lagi war itu rapi dan nungguinnya sih. Ketika habis spin, mereka bisa ngindarin. Tapi sekarang kita ngeliat di area bottom lane-nya. R7 ditungguin. Ada JPL dan juga Gear yang diam-diam. Tapi R7 itu bukan pilihan yang gampang untuk di take down. Wah, untuk pas banget juga sih tadi ada Cyclone Eye ya. Bisa ngecek mundur ke belakang juga karena kalau sampai kena heavy spin terus ditempelin Wesker. Langsung. Wassalam. Ya, Mortality pecah lah. pecah lah. Minim-minim tuh. Minim-minim. Tapi ya ini masuk ke late game sih. Siapa yang buat satu kali aja blunder bisa langsung one straight and push. Oke, dari itemnya ini ya. Jual beli item pasti udah kelaku ya Om ya. Ini udah masuk manajemen ekonomi lah ya. Kalau Udah masuk- sampai potion udah dibeli. Iya, Ini tinggal potion. momentum berarti ya. Ya, tapi balik lagi satu momentum yang kedua positioning. Kalau EVOS SG mereka pengen mungkin buat mencari Indonesia cari yang namanya Clay. Clay belum pernah terpikat satu kali pun. Wow, gokil ya. Ini positioning dari seorang Clay sendiri dan bahkan dia langsung mempawal karena downing like karena depan. Masih belum ada follow up lebih lanjut dari Ararki Hoshi. Tapi Albert masih mau lebih. GPL masih bisa bertahan. Mystic Soul memberikan efek immobilize ke arah GPL yang terbalik immortality. VN maju ke arah depan. Tapi ada blokade dari Guardian Bear membuat Ararki Hoshi lebih prefer untuk reset mundur. Karena masih belum ada momentum yang tercreate. Balik lagi Gear masih bisa menghindari serangan dengan area Phantom Slash dan juga Evronov untuk mundur ke arah belakang dan Ararki Hoshi lagi-lagi dia coba untuk mulai menyisir rumputan untuk nantinya kembali memberikan serangan kejutan ke arah EVOS SG. Wah ini daging besar banget baru game yang kedua. Dan kita berharap ini akan menjadi game terakhir juga sih. Dan kemenangan Arkeosi setelah EVOS SG menurutku ya. Menurut Bude sendiri itu bakal bergantung di arah Lord. Iya, pastinya Lord satu. Semua bakal gelut di situ. Itu penentuan banget ya. Penentuan. Siapa yang dapat Lord atau mungkin Lordnya nggak dapat tapi ada yang tim ke wipe hilang 4 hilang 3. Ya, tapi momen-momen ini yang ditunggu-tunggu pastinya dari keduanya EVOS SG. Mereka udah mulai menyisiri, mulai menduduki areanya milik Ararkiosi. Arah jungle, dari bas kiri, bas kanan, didudukin. Dan belum lagi, yang harus diperhatikan oleh Ararkiosi adalah jangan sampai mereka keret sama Gear yang terus-menerus melakukan rotasi. Tapi sebenarnya dari F7 sadar sih karena hal tersebut dan dia langsung kita harus potong juga untuk ngebenerin lane
lainnya. Dia mau gak mau harus nge-mirror pergerakan dari Gear. Oh, tapi habis Finn dikeluarkan mengunci pergerakan dari Finn di area samping sana. Terpisah sudah peperangan dari area QC. Clay dalam masalah masih bisa bergerak belakang. Finn akan menjadi korban pertama. Tapi dia masih bisa bertahan. Darahnya sangat tipis. Dominant Blast gak bisa untuk di setup. Tapi dengan adanya Wild Charge menutup pergerakan dari RQC. 4 membernya masih berdiri tunggu. Maju ke area depan tanpa adanya Albert R7. Mengunci Adamir. Mengejar-ngejar dan memberikan damage yang sangat besar. JPL berusaha untuk melawan Rico. Tapi akhirnya Finn yang ditumbangkan pula. Gak ada Albert, gak ada Finn. Bukan berarti RQC gak bisa bertahan karena Seilanya sudah tumbang. 2 untuk 1 bukan angka yang baik tentunya. Bagi Rarky Hoshi, mereka harus reset mundur tapi Gear sudah mulai memberikan serangan balik. Clay menjadi utamanya tapi ada R7 di samping Clay membuat Gear pun prefer untuk mundur dan gak mau terlalu follow up. Ingat dia pun harus menunggu Seila untuk hadir di Lane of Dawn agar bisa langsung menyambut Lord yang ketiga, yang keempat bahkan kita bisa lihat juga udah mulai dicuri, udah mulai dicopoking juga teman-teman dari EVOS SG. Masih belum ada observasi tapi R7 sudah mulai memunculkan batang hidungnya. Informasi sudah mulai didapatkan tapi R7 masih menunggu kesiapan dari Rarky Hoshi untuk bertarung kembali di area Lord Pit. Setengah dari HP Lord sudah mulai tersisa. R7 memberikan diri untuk maju ke depan Lemon. Masih belum mau terlalu dalam untuk masuk tapi ada Clay di sisi samping yang sudah siap juga untuk memberikan backupan. Setengah dari HP Lord cukup Drakdikduk. Gear sudah mulai mempersiapkan untuk langsung melakukan clearing terhadap Lord membuat Rarky Hoshi prefer untuk melakukan defense mekanisme terhadap Lord yang sudah kembali tersecure dari kawan-kawan EVOS SG. Ya, Rarky Hoshi sudah memberikan segala yang mereka miliki untuk mempertahankan Lord, buat kasih distraksi, mungkin memperlambat juga untuk Lord di take down oleh EVOS SG. Mereka nggak punya Albert yang bisa adu retreat sama Gear. Mereka nggak punya eksekutor untuk mencuri dari segi Lordnya. Crowd control pun nggak ada, jadi tentu Rarky Hoshi hanya bisa bertahan untuk melakukan defense di arah base mereka. Oke, dan ini dia untuk benteng pertahanan terakhir bagi Rarky Hoshi karena dari EVOS juga dari landing phase-nya, minionnya ini udah sejajar banget semuanya. Mereka bisa milih untuk antar 3 lane atau mereka bisa mengiringi juga untuk Lord yang sudah evolve ini untuk barengan naik memecahkan base dari Rarky Hoshi. Tinggal masalah siapa yang bakal mendapatkan first kill. Konsilan sudah tiba begitu saja di mana JP langsung memperagakan belakang lane up dari Rarky Hoshi. Lord yang sudah mulai masuk ke repair dari Rarky udah mulai coba untuk dihentikan di mana Lemon memakan damage dari Seila masih bisa coba untuk mengoptimalkan posisinya. Clay mampu untuk memberikan pergerakan juga untuk mendorong Lord yang sudah masuk ke area teras rumah dari Rarky Hoshi di selain R7. Tidak membiarkan EVOS SG fokus terhadap struktur bangunannya di area mid lane. Damage yang diberikan pada Adamir pun sudah mulai memberikan efek knockdown ke area R7. Buat R7 terus mundur ke belakang di mana Adamirnya gocek kanan kiri untuk menghindari serangan yang diberikan. GPL udah mulai coba untuk bertahan tapi ternyata Immortality yang terbang dan dirinya pecah. Seila maju ke depan terimmobilize masih bisa bertahan kan. Namun ternyata damage yang diberikan dari Seila pun masih bisa disustain oleh kawan-kawan dari Rarky Hoshi. Wow, satu Lord ter-evolve. Nggak bisa tuh ngedapetin apapun dari Rarky Hoshi. Point kill nggak bisa. Turret juga nggak ada. Nah ya, dan bahkan membuang flicker heavy spin gak sih tadi terlalu cepat ada bukaan dari JPL yang menurutku gak terlalu bagus tadi karena teman-teman yang lain ini masih ada di belakang dan dia melakukan inisiasi sendirian. Wah, ini kalkulasi ya jadinya. Iya, dan ini tadi selalu 4 dan untungnya dia dapat pick up tadi. Tapi ya ini adalah posisi reset dan Lord berikutnya lagi kemarin Lord yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 habis ini. Nah, Oh iya? Lord yang ke 6. Iya, ini Lord ke-6 Budi. Wow. 1 untuk RRQ, 4 untuk EVOS SG. Ya, dan kondisi sementara sekarang sih ngelihat di mana keduanya itu tinggal caranya nge-setup, positioning. Kalau udah menit-menit segini gak sih? Udah ini udah item, udah lah. Ekonomi manajemennya tinggal mereka siapa yang fast hand nanti buat ganti-ganti ya kan antara Winter, Immortal, atau bahkan ganti ke item attack satunya atau item yang biar mereka nggak recall ke belakang karena ada Guardian Hell. Barusan Athenasil udah dibeli sama siapa? Oke. Udah tuker. Tinggal sekarang ya, ini gearnya sih, stopnya gimana? Kan dia selalu melakukan split push, dia selalu nge-distract pemain-pemain dari Rarky Hoshi. Ini memecahkan konsentrasi karena dia memanfaatkan mobilitasnya dengan sangat baik di laning phase milik Rarky Hoshi dan Lord kita yang ke-6 pun sudah mulai hadir di Land of Dawn. Kita udah lihat juga di mana EVOS SG pun sudah mulai mengisi sisi area Lord tersebut. Gear benar-benar memecahkan konsentrasi di mana R7 nggak bisa hadir di area objektif tersebut. Bahkan damage yang diberikan Adamir pun mampu untuk memberikan
memberikan efek meltdown. Karya tubuh dari seorang Finn membuat Finn pun harus mundur ke area belakang. Tapi kita bisa lihat di mana Akai pun sudah mulai memberikan setup backdoor ke area kawan-kawan dari Araki Hoshi. Dan dia harus mulai diperhatikan tentunya karena udah ada satu bocor. 1,8 detik 15 pun masuk dari tubuh seorang Lemon. Membuat Lemon baru tumbang begitu saja. Araki Hoshi kekurangan kuantiti. Mereka coba untuk memberikan serangan balik ke Sayla. Dikeprek begitu saja dari 1,8 blast. Membuat EVOS SG pun kekurangan kuantiti. 4 versus 4. Clay dalam incaran. Di sana udah mulai coba untuk bertahan. Gocek kanan kiri tapi Adamir berhasil memecahkan immortality. Guardian Borok di pop up. Mampu untuk menyelamatkan seorang Clay. Backupan yang bagus buat Adamir tergejit. Pergerakan dari Vayne pun mampu untuk memberhentikan pergerakan dari Adamir. Dan bahkan Clay masih bisa pulang ke area base-nya. Tapi Araki Hoshi masih mau lebih. Dan bahkan EVOS SG pun gak mau mundur ke area belakang. Vayne memecahkan immortality-nya. Tapi Adamir yang juga cukup kuat pun masih bisa mentahan dari kempuran yang diberikan Budi Clara. R7 dan juga Albert, mereka harus pulang kabur dari EVOS SG yang masih perkasa. Sementara mereka, walaupun darah mereka sangat sedikit, tapi timing yang tepat, maju mundur yang manis, Finn. Dan menjadi korban bersama dengan Lemon, kayak itu sangat-sangat membuat timing yang tepat untuk RRQ Hoshi. Bayangin aja, itu Clay kabur ke arah base EVOS SG. Dia berhasil untuk kabur dari kematian. Dan backup yang sangat manis juga sih dari Finn, dia mengorbankan dirinya menuju ke depan. Itu menurutku luar biasa banget dari sini. Kalau kita lihat bagaimana timingnya dia dengan penggunaan Guardian Bulwark-nya membuat Clay belum pecah telur. Iya, juga. Bayangin aja. Bener-bener di cover karena sekali aja tempelan dari Webster kelar. Di cover Guardian Bulwark keluar dan Imo pecah memang tapi masih bisa kabur buat Clay. Dan begitu dia recall berarti ada satu hero yang bisa defense di arah dari base Araki Hoshi. Wow, Finn full support untuk Clay. Jaden for Bogor belum pecah sama sekali, tapi dari sekarang RRQ dan EVOS mereka akan sedikit kesulitan buat nge-setup. EVOS aja udah mencoba nih, mau nge-sandwich RRQ sih. Segala cara gak sih sudah dicoba Segala sama cara udah dicoba. EVOS SG? Iya. Dan kalau ada stalemate seperti ini tinggal gimana ya, perang siapa yang jauh lebih siap untuk berhadapan dengan Lord yang ke-7 ini. 7 ya, karena ini udah sakit banget Lordnya. Waduh, ini udah sakit banget sih dari dua belah tim sama-sama nunggu momentum untuk bisa mempoking karya Lord. Sisi lain Clay langsung mempop karya satu buat downlink like juga. Dan bahkan masih belum ada informasi yang didapatkan. Satu word first sudah mulai diamani oleh Gear, di mana ada satu item yang dibuang oleh EVOS SG. Dan ini dari players gold di mana Adamir memegang gold terbanyak. Udah jadi sultan semua sih, tapi yang paling bermasalah adalah gimana caranya mereka mencuri satu persatu yang akan sedikit sulit karena udah masuk ke arah late game. Semuanya akan berkumpul, berkutat, tapi Gear di area samping kiri berhadapan dengan R7 dan juga Lemon. Sementara Finn menghadapi JPL dan juga Nick. Ada sedikit perpisahan yang terjadi di antara EVOS SG, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Dan itu ngebikin LGOC juga harus waspada. Lini belakang mereka dalam bahaya. Gear bisa dengan mudah menuju ke arah antara Lemon ataupun Clay. Ya, dan juga sama-sama ya dari best storage-nya juga sama-sama baru hilang satu. Sama-sama kuat, sama-sama strong, sama-sama ya mentok aja di kepentok di Lord-nya siapa yang bakal start awal. Dan sebenarnya balik lagi tergantung dari Clay tadi satu. Yang kedua kalau kita lihat Finn sekarang menjadi salah satu kartu kunci untuk Araki Hoshi. Guardian Bulwark-nya harus pas biar Adamir gak ngasih damage yang terlalu dalam buat teman-temannya. Apalagi kayak sisi terbesar pusat Clay. Deden, damage dari mana itu gede banget. Adamir langsung sekarat karena adanya downing light dari Clay dan membuat harus mundur, ngereset ulang. Lord pun juga harus reset. Yes, Lord yang sudah mulai terpoking bahkan di sana setengah HP-nya pun kembali terreset. Araki Hoshi juga udah mulai melakukan encounter di area Lord Pit tentunya. Gear masih belum mau mundur, sudah mulai memancing keributan lagi. Bait Lord pun sudah mulai dibuka oleh EVOS SG. Araki Hoshi masih belum mau terpancing tentunya, walaupun Clay sudah membabak karena downing lagi, tapi Lemon langsung mereser Adamir. Strider begitu saja lini biru Adamir menjadi momok utama dari Araki Hoshi, tapi Gear langsung lari kalau kabut untuk menghindari serangan dan bahkan menyelamatkan diri dari seorang Adamir. Lemon coba untuk memposisikan dirinya agar tidak terculik oleh kawan-kawan dari EVOS SG. Udah ada satu buah serangan kejutan juga di mana Sayla memberikan damage signifikan dengan satu begin yang Evertron, tapi ternyata masih belum bisa memberikan impact bagi Araki Hoshi. Hanya jual beli serangan, masih belum ada korban jiwa yang terjadi dari skirmish, bahkan impact yang terjadi. Di momen dimana mereka saling menahan dari ultimate-nya, nggak dikeluarin secara gegabah dan sangat hati-hati membuat ya tarik ulur maju mundur back and forth akan terus terjadi.
Iya, dan satu lagi nih, kan kalau kita bicara soal late game ya, siapa yang bisa sustain tahan ya lebih lama biar nggak recall terus-terusan. Iya. Ini dua marksman-nya, saking gedenya damage ya sekali tembak itu darahnya penuh semua. Aduh. Lemon udah sekarat. Tembak Karena sekali, gendong. full lagi. Full. Si Adami juga gitu. Dia Iya. pakai wesker tembak di yang di hutan sana, pas balik lagi dia full lagi. Terus lagi dari kesana sini gimana hasilnya karena udah 30 menit game berlangsung. RRQ dan juga EVOS SG mereka masih ngotot nggak mau menyerahkan game kedua ini. Jadi yang di kolom komentar bendera merah putihnya di spam Bisa, sama yuk. RRQC. Mereka harus melakukan setup perfect kalau mau menangin warnya. Betul, dua-duanya harus perfect banget, jangan sampai ada kecolongan dan bahkan untuk timing-timingnya sendiri di sini dari Benedetta-nya sangat pas gitu loh. Ada lordnya, kenapa nggak bisa di start? Karena Benedetta ini selalu split. Jadi Iya. kalau ada yang nyamperin kan nggak bisa sendirian ya buat tumbangin dia. Akhirnya dia defense semuanya. Satu attack lah, ada Hunter Strike lagi nggak tahu siapa tahu sudah diganti juga. Sisanya ya udah dia bakal stay di sini. Kalau memang lordnya udah mulai dipok, pastinya Benedetta dengan mobilitas yang lebih tinggi, lebih cepat untuk nge-backup di area dari lord. Benar sekali, itu dia yang menjadi kesulitan tersendiri bagi RRQ Hoshi karena ada satu hero EVOS SG yang bisa memecahkan konsentrasi tersebut, tapi lagi-lagi udah ada pasif gaming yang terjadi di menit 36, masih belum ada momentum yang tercipta di area top lane pun kita bisa lihat juga di mana R7 tahu betul pergerakan dari Gear yang pastinya akan melakukan plan B untuk melakukan split push di area laning tertentu, tapi Finn yang coba untuk menelusuri remputan sudah mulai terpoking beberapa HP-nya oleh kawan-kawan dari EVOS SG, tapi Finn masih bisa menyelamatkan diri dengan melakukan regenerasi HP, tapi Sayla yang juga sama halnya yang bisa memanfaatkan remputan dengan sangat baik pun sudah mulai mengisi area bawah dan bahkan sudah ready juga untuk memberikan serangan kejutan, tapi Albert setidaknya sudah mulai mengetahui tentunya dengan mengeluarkan beberapa resource dan bahkan langsung di follow up dengan satu punya effort dan memecahkan immortality yang terbang dalam tubuh Albert, dan Albert masih selamat, tapi ada satu menghadirkan dash yang mengarah dan bahkan wajar 1,8 detik yang memulai terjadi. Shutdown berhasil diterapkan, double kill berhasil diamankan dan shutdown untuk RQ Hoshi harus kehilangan 3 pemainnya dan ini bukan ada kabar yang baik bagi RQ Hoshi karena EVOS SG bisa langsung melakukan straight push karena bisa RQ. Ya, ditambah lagi minion yang masuk ke area depan sana berusaha untuk melakukan defense sekuat tenaga RRQ Hoshi. 2 pemain tersisa. Finn udah membuka dari Nominal Blaze-nya. Lemon positioningnya harus dijaga dan minion sudah berhasil disapu. Tapi ya EVOS SG dengan satu katapult aja mereka masih percaya diri di dalam base milik tim RRQ. Berusaha untuk ngedapetin Lemon bukan hal yang mudah. Posisi dari Lemon begitu rapi. Dia nggak mau menyerahkan dirinya. 4 member menanti menunggu timing yang tepat. RRQ bisakah mereka melakukan defense karena JPL sudah membuka dari heavy spin-nya. Ada Bisa mengunci Ace. dari Vin dan Lemon tumbang dan begitu pula dari base milik tim RRQ. EVOS SG ngedapetin 1 poin di game yang kedua. Wow, EVOS SG. Ini bisa dibilang mereka panasnya di game yang kedua ya. Iya sih. Setelah dia kalah di game pertama, dia tahu betul bagaimana